Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kali ini kita akan membahas aplikasi spreadsheet untuk pengolahan data yang sudah sangat dikenal di lingkungan kerja ataupun di lingkungan rekan-rekan yang sekolah ataupun kuliah, ataupun di mana teman-teman rekan-rekan sekarang sedang bekerja atau berkarya, yaitu aplikasi MS Office Excel. Maksud dari materi dalam video ini adalah untuk membahas dan menginformasikan secara detail terkait bagaimana memanfaatkan aplikasi Excel ini dengan optimal sehingga dapat membantu mengefektifkan waktu kerja teman-teman semua, dan diharapkan dapat membantu membuat teman-teman atau rekan-rekan semua lebih dicintai oleh atasannya misalnya, gitu. Maaf ya rekan-rekan, ini saya menggunakan masker karena memang saya sangat serius menghadapi COVID-19 ini, jadi di rumah pun saya tetap pakai masker ya. Jadi teman-teman semua nggak usah fokus pada masker saya, kita fokus pada materi yang akan saya sampaikan melalui video di channel saya ini ya, karena materi ini juga bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini sedang mencari pekerjaan atau bercita-cita untuk bekerja di perkantoran, menjadi ASN, PNS, atau di lingkungan swasta seperti perbankan, atau bahkan mungkin bercita-cita menjadi entrepreneur atau punya usaha sendiri, hingga aplikasi Excel ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh pengguna untuk segala kebutuhan. Oke, mari kita mulai ya. Kita akan belajar aplikasi yang satu ini, aplikasi Excel ini, dari level basic ya. Insya Allah nanti saya akan sampaikan dari level basic, dari pemula yang dari tingkat dasar, nanti naik ke intermediate, naik ke menengah, naik terus hingga teman-teman dan rekan-rekan semua nanti ahli, bisa sampai menguasai Excel ini sampai di tingkat lanjut, sampai nanti dalam hal menuliskan kode-kode Visual Basic atau dikenal sebagai makro di MS Excel ini. Jadi terus rekan-rekan semua ikuti channel ini dan support terus dengan klik tombol subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis ya, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman semua selalu mendapatkan notifikasi kalau saya meluncurkan video-video selanjutnya. Oke, selamat semangat belajar. Baik, kita mulai dengan membuka aplikasi Excel ini ya. Jadi di level dasar ini kita harus mengenal lebih dekat dan memahami menu-menu Excel. Nah, ini tampilan Excel itu kayak gini. Ya, jadi yang akan selalu saya tekankan terus pada rekan-rekan semua adalah selalu kuasai dasar dari menu-menu yang ada pada aplikasi Excel ini. Ini tampilan layar utamanya. Ini kalau belum di save ini pasti namanya book 1. Tuh. Nah, ini adalah tampilan utamanya. Jadi teman-teman nanti mau pakai MS Excel yang 2010, 2016, kalau yang ini saya pakai yang 2019. Ini tampilan utamanya. Kita akan fokus pada pemahaman yang basic mengenai menu-menu yang ada di aplikasi ini. Ya, kita buka di menu pertama. Ini namanya taskbar ya teman-teman. Ini menu-menu utamanya ada di sini. Kalau kita klik file, nah di sini kita diarahkan oleh aplikasi Excel ini untuk dapat membuka jenis layar Excel yang kita inginkan. Ini yang ini ada blank. Kalau untuk menghitung rumus untuk menghitung uang,
Ini adalah menu-menu help yang ada di Excel. Nanti teman-teman harus hubungkan di internet dulu supaya bisa mendapatkan info-info ini. Kemudian ada tombol new. Ya. Oh ya teman-teman, ini karena saya kebetulan jendasa. Kalau mau memilih dari ini cukup klik sekali aja. Dan nanti akan keluar menu lanjutannya. Kalau new maka ini untuk memilih satu tampilan baru atau sheet baru. Kalau menu open ini untuk membuka file yang sudah pernah teman-teman buat di aplikasi ini, nanti bisa pilih di sebelah sini. Atau bisa juga untuk memilih di mana file-file dari teman-teman atau rekan-rekan semua sudah dibuat kemudian disimpan. Apakah di PC ini atau mau di browse. Browse itu artinya menelusur. Mau menelusur di mana file-file itu ditempatkan, di folder-folder mana. Atau mungkin kalau laptop atau PC teman-teman sudah dipartisi, maka bisa mencari di partisi yang mana. Apakah ada di drive C, drive D, drive E, dan sebagainya. Ini nanti kita akan melanjutkan di menu tersebut nanti di level selanjutnya. Ini ada info. Jadi teman-teman kalau di Excel bisa memprotek kertas kerjanya, supaya orang lain tidak bisa melakukan perubahan atas data yang teman-teman buat di kertas kerja dari tugas ataupun data rekan-rekan semua. Nah, di sini bisa dilakukan yang level advance untuk melakukan protect, inspect, manage, dan browser view option. Tombol save untuk tombol simpan. Dan ini save as jika teman-teman ingin menyimpan file dan kemudian mengganti namanya atau bahkan mengganti extensionnya, bisa dirubah jadi PDF dan lain sebagainya. Print sudah jelas ya, bentuk nyetak. Share, nah ini untuk di share dengan orang lain. Biasanya kalau di tempat kerja di kantor saya itu saya menggunakan aplikasi Excel ini, saya share ke seluruh rekan-rekan kerja saya hingga mereka bisa saling mengupdate info di database Excel yang saya buat. Dan ini bisa juga di-share melalui email. Nah, export ini untuk meng-create PDF seperti kalau kita tadi melakukan save as. Ini close untuk menutup ketika kita sudah selesai menggunakan aplikasi Excel ini. Dan ini menu yang paling penting dari sekian banyak menu yang ada di menu file ini adalah option. Nah, ini option ini tempat teman-teman bisa mengatur setting di Excel yang teman-teman sedang lakukan. Bisa untuk menghilangkan sheet, bisa untuk menghilangkan formula, hingga teman-teman yang lain atau rekan-rekan kerja yang lain tidak bisa melihat formula yang rekan-rekan buat di kertas kerja yang teman-teman atau rekan-rekan semua sedang lakukan atau sedang ada proyek. Nah, tadi file banyak, jadi teman-teman aplikasi Excel ini memang cukup banyak menunya karena memang sangat useful, powerful, bisa dipakai untuk apa aja. Nah, di menu home ada beberapa shortcut menu ya, jadi ini sudah dibagi-bagi oleh si pemilik aplikasi dari MS Office, dari Microsoft. Di bagian sini adalah bagian untuk melakukan cut, melakukan copy. Cut ini untuk memotong. Jadi teman-teman kalau misalnya punya data di sini, dan saya ketikkan nama saya Acok, dan kita cut, kita pindahkan ke sini, maka dia akan pindah, dan yang sebelah sini artinya kita cut. Kalau copy maka dia akan menggandakan. Maka dia akan menjadi menggandakan. Setelah kita menggandakannya menjadi berapa? Kita copy, kita gandakan, nah, dia akan menjadi banyak. Yang paling penting terminologi dalam Excel, teman-teman harus mengetahui button dari yang ini namanya adalah kolom. Di kolom A, kolom B, kolom C. Yang ini adalah baris. Baris pertama, baris kedua atau row. Nah, pertemuan antara row dan kolom dalam Excel disebut dengan cell. Ya, jadi ini adalah cell A1.
Ini adalah sel B1, ini adalah sel B10, yaitu kolom B baris ke-10. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi format ini menggunakan fungsi lain dari enter jika kita menggunakan fungsi cut atau copy. Ya, jadi misalnya saya tuliskan nama saya Acok, dan kita copy, kita bisa enter. Sebetulnya sama juga dengan kita copy. Salah itu, salah. Yang maksud saya tadi paste ya. Kalau format ini hanya untuk mengcopy formatnya saja. Kalau ini mempaste ya, copy paste. Kalau format ini untuk mengcopy formatnya saja. Jadi misalnya formatnya ini adalah merge. Ya, kita menggunakan format painter, maka yang kita copy adalah formatnya saja. Ya, jadi ini. Kalau misalnya mau memformat beberapa kolom tapi beda-beda, tapi kita supaya ngekliknya tidak klik format painter, kita bisa lakukan klik 2 kali. Ini akan muncul tanda kuas, kita bisa lakukan di beberapa. Kita harus mengklik format painternya berulang-ulang. Jadi kita undo dulu. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi untuk level basic ini harus memahami menu-menu yang ada di shortcut ini. Kalau ini untuk font, ya setelah tadi kita cut, copy, format painter, kita melangkah ke font. Ini adalah pilihan jenis huruf yang akan digunakan. Ini adalah ukuran huruf, ya. Nah ini nanti teman, ini adalah untuk warna backgroundnya, ini untuk warna hurufnya, ya. Ini untuk alignmentnya, jadi mau rata di sebelah mana tulisannya. Di sini adalah untuk mengatur bagian atasnya, untuk bagian vertikalnya. Ini untuk mengatur bagian horizontalnya. Ya, jadi kalau teman-teman punya satu bidang di sini, kita tuliskan nama Acok. Maka kalau kita ingin mengatur di bagian vertikalnya, maka dia akan ke atas. Dia akan di tengah, dia akan ke bawah. Tapi kalau yang di bawah ini akan mengatur secara horizontalnya. Ya, jadi jalannya seperti itu. Tapi kalau pengen miring bisa menggunakan ini teman-teman. Maka dia akan bisa miring. Ya, jadi teman-teman bisa nanti coba fungsi-fungsi dasarnya. Ya, ini ada yang di menu home. Ini sangat banyak sekali di menu home ini. Ini untuk menggabung. Ya, jadi ketika diklik juga akan ada info bantuan mengenai fungsi dari tombol ini. Jadi sudah sangat membantu. Microsoft Office memberikan bantuan ataupun penjelasan walaupun secara singkat. Nah, di sini adalah untuk format. Untuk format dari nominalnya, apakah dia akan dalam bentuk dolar, ini untuk currency-nya, kita memilih rupiah. Ini untuk persentase, ini untuk desimalnya. Ini untuk penggunaan angka di belakang desimal. Untuk menambah, untuk mengurangi. Dan ini untuk format, mungkin ini nanti untuk di level lanjutan, karena ini untuk memformat ataupun memberikan tanda atas data yang kita inginkan atau kita berikan semacam persyaratan sehingga dia akan muncul format yang kita inginkan. Ini untuk menginsert cell, insert row, insert column ataupun insert sheet. Insert itu berarti menambahkan. Ini untuk mendelete, menghapus. Tadi insert menambahkan, ini untuk menghapus. Dan ini untuk memformat. Ya, jadi berapa tinggi row-nya. Walaupun sebenarnya saya lebih suka menggunakan formatnya seperti ini. Jadi kalau dia akan, ya misalnya kelebihan di kolomnya, saya biasanya klik di pinggir sini 2 kali. Dia akan menyesuaikan isi dari jumlah karakter yang ada di kolom ini ataupun di sel ini. Jadi ya teman-teman. Nah ini untuk formulanya, bisa penjumlahan, bisa rata-rata, bisa menghitung. Ini nanti yang level lanjutan ya teman-teman.
Jadi nanti akan saya berikan khusus latihan-latihan ataupun juga penjelasan untuk materi yang terkait dengan formula. Nah, di sini untuk men-sort. Ya, sort A to Z ini adalah shortcutnya karena yang lebih lengkap ada di bagian menu data. Ya, ada di sini. Nah, ini kita balik ke home lagi supaya kita selesaikan. Nah, ini untuk find and select, menemukan dan memilih. Jadi untuk menemukan jenis dokumen ataupun kata-kata yang ada, misalnya di sini banyak datanya, dia untuk menemukannya. Tuh, kemudian kita masuk ke menu insert. Ini pivot table nanti untuk tingkat lanjut, tabel nanti di tingkat menengah. Untuk insert gambar nanti biasanya dipakai untuk, biasanya yang untuk level basic ini nanti dipakainya di pembuatan grafik seperti ini. Nah, di page layout ini teman-teman biasanya akan memakainya untuk menentukan margin, yaitu berapa batas atas, berapa batas bawah ukurannya, batas kirinya mau berapa, batas kanannya mau berapa. Jika mau ada headernya mau dipasang di ukuran, kalau header berarti di atas, nah, ukurannya berapa dari batas atas. Nah, ini sudah disiapkan beberapa ukuran yang jika normal maka ukurannya segini, jika mau wide ukurannya segini, jika narrow atau sempit maka dia akan lebih menyempit, ukurannya segini. Tapi kalau mau memunculkan atau mau mengcustom, bisa klik yang di bagian custom margin. Nah, ini bisa disetting secara manual, mau seperti apa. Ya, saya harapkan sampai di sini rekan-rekan semua bisa nanti mencoba sendiri dan menghafal menu-menunya, karena memang penguasaan menu-menu ini sangat penting untuk nanti bisa melangkah ke level selanjutnya. Nah, setelah tadi margin, ini ada orientation. Orientation ini untuk menentukan nanti dokumennya bentuknya portrait atau landscape. Jadi nanti akan kelihatan di batasnya ini. Ini ada garis putus-putus, ini batasnya. Dan ini list size, ini ukuran kertasnya. Kita mau pakai berapa? Ya, mau A4. Biasanya yang normal kita gunakan A4. Ini. Atau folio. Ini. Biasanya kalau saya di perkantoran menggunakannya A4. Kalau di print area, nah kita untuk memprint area mana saja yang akan dicetak, gitu ya. Kemudian formula ini nanti untuk tingkat lanjut teman-teman, nanti akan saya sampaikan di materi yang selanjutnya. Untuk data, ini untuk biasanya yang dipakai untuk di level basic ini adalah men-sort. Jadi teman-teman kalau punya data maka bisa di sort. Saya Nah, dari nama ini kita akan masuk dari hurufnya, huruf depannya secara alfabet. Maka akan diurutkan Zakaria yang terakhir, Acok yang pertama. Tapi kalau saya ingin yang Zakaria di atas, maka dibalik. Nah, ya teman-teman, fungsi dari melakukan sort, sebutkan. Itu untuk review, nanti kita akan sampai di level selanjutnya. Ya, akan saya jelaskan bagaimana memprotek sheet supaya datanya tidak bisa diganggu-ganggu oleh user yang tidak kita izinkan, atau user hanya
dibutuhkan untuk mengisi beberapa kolom saja dengan hasil akhir yang sudah kita formulakan, ya. Lalu edit range itu nanti kalau misalnya setelah kita protect, si user mana aja sih yang boleh ataupun kolom apa aja sih yang boleh diedit. Nah, ini kita yang menentukan, ini di level intermediate. Nah, jadi nanti teman-teman juga akan sampai di sini, nanti akan saya berikan materinya secara video ini. Baik teman-teman semua, tadi yang saya sampaikan adalah pengenalan menu utama yang ada pada taskbar di Excel ini. Jangan bosan-bosan untuk terus mencoba atau mempraktekkan apa yang saya sampaikan, karena bisa itu karena biasa. Tetap semangat dan semoga kita semua sukses dan berhasil untuk semua yang kita rencanakan. Amin ya robbal alamin. Oh ya teman-teman, ada info lagi bahwa di tahun 2021 ini klik tombol subscribe masih gratis ya teman-teman. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk memberikan dukungan melalui tombol subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya menjadi amal jariah teman-teman semua ya. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.